mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Film yang harus menggunakan Byakugan untuk menelaahnya ini dibuka dengan seorang pria bernama Aceng, Aceng Gondok, yang saat itu ingin meminta izin ke istrinya untuk logout dari kampung sana dan login di kampung lain dengan harapan bisa mendapatkan kerja yang mantap jiwa. Nah, ketika sudah pindah, selamat, Anda diterima di perusahaan ini. Wah, ya kali sekali lamar langsung diterima. Ya positif hamil aja bro, mungkin si Aceng punya orang dalam. Bapak kok positif hamil? Setelah diterima kerja, Aceng pun sempat menyelamatkan seorang bapak-bapak yang kebanyakan nyari janda. Dilihat dari warna kemejanya, yang dimana karena Aceng mendelivery bapak ini ke rumah sakit, Aceng pun mendapatkan sebuah giveaway tanpa komen be yourself and never surrender berupa si bebengu ini bernama Mirna. Tak sampai di sana saja, keesokan harinya Aceng juga diberikan kunci mobil dan gajinya yang naik untuk ngedate bareng si Mirna. Emang kamu belum punya pacar? Belum. Nah ini nih ciri-ciri cowok di dunia. Ya walaupun nggak semuanya sama kayak gitu sih, tapi yang kayak gitu ya cowok. Lah, maksudmu apa? Di sisi lain, istri Aceng pun yang saat itu Kismin, ia pun memutuskan untuk menjadi tukang tanam rumput di kampungnya. Tapi coba kalian lihat dan bandingkan muka istrinya ini sama para pekerja yang lainnya. Wow, beda banget kan? Beberapa bulan kemudian si Aceng yang kepalanya kurang digedik ini bisa-bisanya malah menikah lagi dengan Mirna. Tapi anehnya bukannya kalau orang udah nikah itu ketahuan ya di KK sama KTP-nya. Lah ini kenapa nggak ketahuan kalau Aceng udah nikah? Aceng, bagi tutorialnya dong. Sementara si Aceng nikah, istrinya pun yang sedang mengadu nyawa dengan malaikat maut, akhirnya ia bisa melahirkan tanpa mengorbankan nyawanya. Buset dah, orang lahiran bisa-bisanya mukanya kayak pakai skincare. Glowingnya tanpa kenal tempat ya guys ya. Dan ibu sekarang tinggal menceraikan administrasinya. Bapak kau diceraikan? Gimana ceritanya tuh? Administrasi diceraikan? Goblok. Anak kita sudah lahir perempuan. Nah ini nih buat kalian yang pengen kenalan sama istri Aceng, tuh nomornya. Dan karena mengetahui istrinya udah lahiran, si Aceng ini malah mengetalakan itu apa? Kedua bola mata putri ibu mengalami kebutaan. Wadaw. Karena anak yang mengalami kebutaan, sang dokter pun menyarankan untuk pergi berobat ke kota agar bisa mendapatkan penanganan yang lebih GG karena saya cuman dokter training. Saat di perjalanan ia pun bertemu dengan Aceng dengan Avanza RS-nya, namun Aceng malah bilang kalau Wati adalah orang gila. Kita udah setahun nikah tapi kok kenapa ya aku belum hamil-hamil juga? Makanya adu mekanik Bambang. 6 tahun kemudian diceritakanlah anak Aceng udah besar. 6 tahun kemudian berarti dia umur 6 tahun dong. Ya kali muka kayak gini umur 6 tahun. Mendingan kita bantu Aziza aja. Tadi sih saya udah beli martabak nih buat Aziza. Harus gitu ngomong. Terus kalian di jalan bukannya udah janjian gitu? Ya kali pakai bilang aku bawa martabak lah apalah. Temen lu juga udah tahu itu martabak Bambang. Keesokan harinya karena uang nggak cukup, Wati pun membeli 1 porsi nasi saja untuk anaknya. Sementara ia mengaku ke anaknya makan makanan yang sama padahal ia hanya menyendok sebuah angin. Waduh, kalau ini sih sedih cuy. Kasih ibu sepanjang masa. Kemudian di malam harinya Wati yang sedang memasak dengan menggunakan kayu bakar, ia pun malah ketiduran dan saat bangun-bangun, dia pun sudah merasakan hawa-hawa seperti di neraka. Karena ternyata saat itu rumahnya kebakaran. Widih, lihat guys atap rumahnya. Widih, ini real banget guys. Yang bilang editan fix, kita debat. Alhasil karena para figuran yang otaknya kehilangan jaringan karena diblok emailnya oleh Kemenprint, rumah Wati pun harus hangus tanpa menyisakan barang-barang sama sekali. Berhari-hari setelah kebakaran itu, Wati pun mencoba mencari kontrakan dari hasil uang yang di-giveaway-kan oleh warga. Tapi ketika di perjalanan, Wati pun tiba-tiba nge-lag dan memutuskan untuk pingsan sebentar. Astagfirullahaladzim. Ibu kamu pingsan nak? Ya emang pingsan ibu, makanya saya minta tolong. Tapi coba lihat bibir si ibu. Cie senyum, lepaskan saja bu. Nah ketika terbangun ia pun sudah ada di rumah ibu ini, di mana ibu ini menawari Wati sebuah kerjaan sebagai buruh kebun di kampung. Dan begitu kagetnya Wati ketika bekerja, ternyata kebun itu milik mantan suaminya yaitu Aceng Gondok. Sementara si Aceng yang tahu Wati kerja di sana, ia pun malah mengusirnya bahkan langsung memecat Wati di hari itu juga. Emang ya nggak ada otak.
Nah, keesokan harinya karena kesal, si Wati pun langsung mendatangi Aceng bersama anaknya dan bertemulah ia dengan Mirna di sana. Mas Yunis itu adalah ayah kandung dari Aziza. Alhasil si Mirna pun langsung terkena hit hatinya, tapi gobloknya di sini Mirna masih aja setia sama si Aceng. Singkat cerita, ketika Aceng bekerja, tiba-tiba matanya pun kesakitan dikarenakan ia kebanyakan streaming film acu tanpa menyetor insto di rumahnya. Semakin hari mata Aceng pun semakin sakit, di mana para figuran di sana bukannya memberikan obat tetes mata melainkan lem Alteco. Setelah menuangkan lem itu ke mata Aceng, para figuran itu malah mengikuti Aceng layaknya Justin Bieber dikejar oleh fansnya. Hingga Aceng yang risih pun melemparkan dirinya ke sebuah sungai. Ketika sudah berhasil lari dari para fans itu, Aceng pun mulai naik ke daratan dan memakai kalung daun-daun di lehernya seperti telah ditandai oleh Blerick. Kemudian ia pun terguling-guling seperti guling kalian, hingga karena gulingan maut inilah si Aceng lalu dibawa ke rumah sakit. Yang dimana saat di rumah sakit kita bisa lihat tubuh si Aceng terkena efek-efek api. Ini api apa panas dalam sih? Sampai-sampai membuatnya seperti tergenjutsu sedang berada di neraka. Dan mungkin karena efek genjutsu milik Uchiha Yanto inilah, si Aceng pun akhirnya koit. Singkat cerita, ketika si Aceng akan digiring ke neraka, sebuah ulti Blerick pun tiba-tiba keluar membuat tubuh si Aceng terlilit akar yang sangat real banget. Namun setelah semua orang melantunkan ayat-ayat sucinya, akar-akar itu pun hilang dan Aceng pun bisa OTW ke pemakaman. Nah, ketika sampai di pemakaman, tiba-tiba kuburannya pun mengeluarkan air rinso, sehingga membuat para builder di sana kesusahan mengubur si Aceng. Tak sampai di sana saja, sebuah topan milik Vali juga keluar, membuat para warga di sana joget siko bagi duo. Lalu sebuah skill 1 Moskov pun juga keluar, hingga si Aceng pun terkena stun yang sangat lama. Setelah menunggu berlama-lama sampai mabar 5 match, akhirnya stun itu pun hilang dan Aceng pun bisa dimakamkan. Oke, pesan immortalnya di sini, jika kalian menonton film yang burik sekali seperti Game Tiada Door, sangat diharapkan untuk menyetor obat tetes mata terlebih dahulu. Karena ternyata walaupun hanya cuman hal sepele itu aja, bisa membuat mata kita overload bahkan bisa mengekik kita dari alam semesta ini. Jadi pada intinya, ya gitulah intinya. Bodo amat mata gue udah panas.